Ustadz itu setiap habis berceramah, dia itu kemudian di jalan-jalan itu mengatakan, nah di sini banyak nih. Nah kemudian dia masuk ke rumah-rumah itu untuk nangkap jin, masukkan ke botol. Coba kalau dimintai upahnya satu jin 25.000, dapat sama dia 200 satu malam, itu berapa itu? Innal hamdalillahi jalla fi'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim habibinal mustafa wal mujtaba sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u ila qawli rabbina fi muhkami tanzilihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang saya hormati Ketua dan segenap pengurus Masjid Nurul Yakin, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, wafat dan ibu-ibu hadirin hadirat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kembali kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang tidak pernah berhenti melimpah ruahkan, mengucurkan karunia-Nya kepada kita semua, hingga tidak mungkin satu detik pun kehidupan kita terlepas dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bangun, membuka mata, lalu memulai hidup kita dengan ruku' dan sujud, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju salah satu rumah Allah ini. Bapak Ibu, ini bagi sebagian orang bukan hal yang mudah, ya, bukan hal yang mudah. Maka sebagaimana dikatakan oleh Nabi, iza ra'aitum may ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat orang bolak-balik menuju masjid, setiap dengar azan pergi ke masjid, apalagi sholat subuh ini, fashhadu lahu bil iman, maka kata Nabi, saksikanlah orang itu adalah orang yang beriman. Karena energi, kekuatan sesungguhnya yang dibutuhkan oleh seseorang untuk datang ke rumah Allah ketika mendengar azan itu adalah energi atau kekuatan iman. Bapak berbahagia, banyak orang yang enteng memikul 2 sak semen, tapi berat bagi dia memikul 2 rakaat subuh ini. Banyak orang yang menjinjing 40 kg beras itu aman bagi dia, tapi nggak sanggup melaksanakan 4 rakaat isya, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Kenapa? Karena mereka punya energi fisik, tapi mungkin kurang atau belum memiliki energi iman, ya. Nah, karenanya setiap kita selesai melakukan ketaatan, kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita energi iman. Bapak yang berbahagia, pagi ini kita akan membahas tentang tema lamul jinni wasyayatin, ya, dunia jin syaitan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita dunia ini salah satu hakikatnya adalah ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk ujian bagi kalian, kata Allah, agar Allah tahu siapa yang paling baik amalnya. Karena akan ada, ya, 2, ya, masir, 2 akhir kehidupan ini, mungkin di surganya Allah atau mungkin di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak berbahagia, ujian
itu kaedahnya yukrim au yuhin. Ujian itu mungkin bisa memuliakan atau menghinakan. Al-imtihan yukrim an-najih wa yuhin al-fashil. Ujian itu memuliakan yang sukses, yang lulus, menghinakan yang gagal. Dan Allah, Rasulnya menginginkan kita setiap melewati ujian itu kita sukses agar semakin mulia. Karena itu Allah dan Rasulnya menjelaskan seluruh materi ujian kita di dunia ini, dari A sampai Z selengkap-lengkapnya. Kalau ada guru atau dosen menguji hal yang belum pernah diajarkannya, itu dosen baik atau buruk itu, Pak? Belum pernah diajarkannya, itu yang diujikannya. Itu dosen yang tidak baik. Minimal dikasih kisi-kisinya, ya enggak? Minimal seperti itu. Allah dan Rasulnya bukan ngasih kisi-kisinya, disebutkan dari A sampai Z, dijelaskan dari A sampai Z. Supaya apa? Supaya kita selaku hambanya, kita selaku umat Muhammad itu kemudian melewati ujian itu dengan sukses, hingga kemudian kita semakin mulia. Karena ujian itu memuliakan orang yang sukses, menghinakan orang yang gagal. Bapak berbahagia, salah satu mata ujian yang sangat penting itu adalah Allah menciptakan makhluk yang bernama jin. Ya, nah itu ujian pada hakikatnya. Bahkan ya di awal-awal ya nenek moyang kita Adam dan Hawa, fa'azallahuma syaitan fa'akhrajahuma qulna habitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Dari awal-awal ketika iblis menggelincirkan nenek moyang kita Adam dan Hawa dari surga, itu dikatakan turun dari surga, ba'dukum li ba'din adu. Itu sudah disebutkan dari awal, sebagian kalian bagi sebagian yang lain adalah sebagai musuh. Maka berkali-kali Allah mengulang-ulang dalam Al-Quran bahwa memang syaitan itu musuh. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah, wahai orang beriman, berislamlah secara komprehensif, secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikut langkah-langkah syaitan. Berarti langkah-langkah syaitan itu diantaranya adalah membuat seseorang agar ya berislamnya secara tidak komprehensif. Kalau bisa tentu dikeluarkan dari Islam, tapi kalau tidak, satu persatu mereka mempreteli ajaran Islam. Inna syaitan lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, makan apa yang ada di permukaan bumi ini, tapi syaratnya yang halal dan yang thayyib, yang halal daging yang baik. Jangan ikut langkah-langkah syaitan. Maka berarti di antara langkah-langkah syaitan itu apa? Mengajak kita supaya makan dan minum yang haram. Inna syaitan lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Allah juga berfirman, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur inna syaitan lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hai manusia, ingat janji Allah itu benar, pasti apa yang janjikan Allah itu terjadi. Karena itu, ini ada dua disebut oleh Allah ujian kita. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Yang pertama, jangan tertipu kalian oleh kehidupan dunia ini.
Maka kehidupan dunia ini adalah ujian. Kemudian wala yaghurrannakum billahil gharur. Dalam ayat ini Allah menyebut kata-kata syaitan itu dengan ungkapan lain, yaitu dengan ungkapan sifatnya gharur. Gharur ini itu artinya sangat ahli dalam menipu daya. Jadi nama lain dari syaitan itu gharur, dari kata-kata gharra, menipu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Bapak Ibu, ini fi'il nahinya pakai nun taukid saqilah, ada nun taukid, nun bertasydid. Fala yaghurranna, itu betul-betul diingatkan oleh jangan sekali-kali kalian tertipu oleh syaitan yang memang ahli menipu gharur. Ya, baru kemudian ditegaskan setelah itu inna syaitan, ya, syaitan itu musuh. Ya, fattakhizuhu aduwa, jadikan dia sebagai musuh. Jangan jadikan sebagai wali, jadikan dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia, ya, terus menerus mengajak, ya, hizbahu, partainya, maksudnya orang yang masuk ke dalam perangkap-perangkap setan itu berarti masuk partai setan, itu supaya menjadi penduduk neraka sa'ir. Nah, Bapak berbahagia, orang kalau punya musuh lalu dia nggak mengenal musuhnya, lalai dia dengan musuhnya, apa yang mungkin terjadi? Dengan mudah akan dikalahkan oleh musuhnya. Oleh karenanya, ya, maka ketika Allah dan Rasulnya mengingatkan kepada kita, itu musuh kalian jauhi, jangan ikut langkah-langkahnya, maka terkandung di situ perintah untuk mempelajari, memahami musuh kita ini, yaitu apa namanya, syaitan dan bala tentara, iblis dan bala tentaranya. Bapak bahagia, karena itu kita mulai dulu dari nama, ya, al-jin, dari jin dulu, ya. Nanti akan berbeda dari segi makna jin, syaitan dan iblis. Jin, jadi makhluk Allah itu, ya, ada yang nyata, ada yang gaib. Yang nyata manusia dan binatang, yang gaib malaikat dan jin. Ya, satu yang gaib, satu yang nyata ini mukallaf, yaitu jin dan manusia. Itu makhluk mukallaf, makhluk yang diberi taklif, yang diberi beban menjalankan syariat. Ya, kalau taat itu kemudian diberikan pahala, kalau maksiat itu kemudian diberikan apa namanya, dia berdosa. Bapak bahagia, dari segi bahasa, al aslul lughawi li kalimatil jin, ya, makna dasar, makna asal dari kata-kata jin itu mengacu kepada al-ikhtiba, al-istitar, al-ikhfa, at-taghtiyah, ya. Jadi bersembunyi, tertutup, ya, menutupi. Jadi seputar itu arti kata-kata segala sesuatu yang berakar dari kata-kata jin, nun, ya, al-ikhtiba, bersembunyi, al-istitar, tertutup, taghtiyah, ya, menutupi, al-ikhfa, menyembunyikan. Itu makna akar kata jin itu. Oleh karenanya maka kata-kata yang berasal dari akar kata ini itu rata-rata maksudnya sama. Umpamanya janin, kan sudah menjadi bahasa Indonesia. Itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Itu kan tidak bisa dilihat. Kenapa? Dia tertutup oleh perut ibu yang mengandungnya. Janin, ya, apa namanya, tertutup oleh perut ibu yang mengandungnya. Kemudian jannah artinya taman, ya, kebun. Itu tanahnya rata-rata tertutup oleh pohon dan rumput yang ada di taman itu. Ya, kalau ditengok dari atas, setiap taman yang rindang itu tidak nampak tanahnya. Jadi tanahnya itu tertutup.
Lalu kemudian majnun, sama itu akar katanya. Majnun artinya orang gila, tertutup akal sehatnya. Ya, itu arti dasar kata-kata jin itu. Karenanya para ulama mengatakan yusamma jinnan listitarihim 'anil uyun. Disebut jin karena dia tertutup dari pandangan mata manusia. Apa bahagia Allah berfirman, Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan iz akhrajakum iz akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Wahai anak Adam, jangan kalian tertipu oleh syaitan yang telah mengeluarkan ibu bapak kalian Adam dan Hawa dari surga. Dengan tertipu oleh syaitan itu terbuka pakaian mereka berdua hingga kemudian auratnya terlihat. Jadi ternyata kenapa orang suka telanjang? Itu pasti karena digoda oleh syaitan, ya, para artis, ya, kan diikuti oleh anak-anak muda kita, ya, TikTok seksi-seksi, ya, semacamnya itu perangkap syaitan itu, ya. Apa yang berbahagia? Nah, innahu iblis yarakum huwa wa qabiluhu. Itu bisa melihat kamu beserta bangsanya, bangsa jin itu, min haitsu la tarawnahum, sementara kamu tidak bisa melihatnya. Masya Allah. Jadi Allah yang mengatakan iblis, bala tentaranya syaitan dan bangsanya semuanya itu jin itu pada prinsipnya, pada dasarnya tidak bisa dilihat. Ada riwayat dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan man za'ama annahu yara al-jin radadna syahadatahu. Barang siapa yang mengklaim bahwa dia bisa melihat jin, maka kami menolak kesaksiannya. Orang kalau ditolak kesaksiannya berarti orang itu fasik. Nah, ini penting Bapak Ibu berbahagia, karena umat sering tertipu oleh wali-wali jin ini. Saya pernah beberapa tahun yang lalu itu ke Pulau Padang sebelum Ramadan. Ketika berceramah ada salah seorang jemaah bertanya, Ustadz, bisa tidak kita melihat jin? Saya sampaikan dengan dalil-dalilnya. Besoknya ketika pulang, bapak ini menyempatkan diri bertemu dengan saya di pelabuhan. Ustadz, katanya, sebenarnya saya paham, tapi saya bertanya kepada Ustadz supaya Ustadz menjelaskan kepada masyarakat di sini. Jadi boleh orang yang sudah paham bertanya kembali supaya Ustadz menjelaskan agar yang lain paham. Tapi kalau untuk menguji Ustadz nggak boleh, berdosa ya. Tapi kalau untuk supaya Ustadz menjelaskan kembali kepada jemaah itu boleh. Begini Ustaz, katanya, beberapa minggu yang lalu kami mengundang seorang penceramah dari pulau sebelah, pulau jauh maksudnya, dari Jawa. Lebih kurang 1 minggu dia di kampung itu, di kecamatan itu berkeliling-keliling. Ustaz itu setiap habis berceramah, dia itu kemudian di jalan-jalan itu mengatakan, nah di sini banyak nih. Nah kemudian dia masuk ke rumah-rumah itu untuk nangkap jin, masukkan ke botol. Masya Allah, ya, nangkap jin masukkan ke botol. Masya Allah. Coba kalau dimintai upahnya 1 jin 25.000, dapat sama dia 200 1 malam, itu berapa itu?
Saya juga pernah nguji jamaah ketika tahun berapa itu ruqyah masal, sosialisasi ruqyah di Bangkinang, di gedung Mahligai itu 500-an yang hadir. Jadi saya mulai ceramah itu dengan pura-pura segini, kayak dukun itu. Aduh Pak, di sini di sana ada panjang rambutnya. Di sana saya tengok gondoruo, di sana kuntilanak. Percaya Bapak? Percaya katanya. Yang paling tinggi itu justru seorang ustadz. Percaya ustadz katanya, Masya Allah. Bapak Ibu, saya bilang, saya tadi nguji saja. Mana pula saya bisa melihat jin? Nggak bisa dilihat Ibu, ya secara umum nggak bisa dilihat. Dari namanya saja arti jin itu tertutup. Arti jin itu tersembunyi. Masa kemudian kita bisa melihatnya? Nah, kecuali satu para nabi itu memang la yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Yang gaib itu tidak diperlihatkan oleh Allah kecuali kepada sebagian rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi kita itu bisa melihat jin. Nabi mengatakan kalau kita diberi pula oleh Allah kemampuan melihat jin, mungkin kita nggak sanggup berjalan keluar rumah. Di rumah pun mungkin kita takut, dia banyak di toilet dan segala macam itu. Bapak Ibu, Nabi itu bisa melihat jin. Di antaranya adalah kenapa Nabi setiap mengimami sholat, ini hadisnya masyhur. Karena Rasulullah ya iza qama ila shalah yusawwu sufufana fa iza stawaina kabbara. Nabi itu kalau salat ngimami kami, dia meluruskan dulu barisan kami. Setelah kami lurus baru dia bertakbir. Tersebutnya imam mesti meluruskan barisan kita. Qimu sufufakum wa'tadilu istawu, luruskan barisan. Kenapa? Karena kata Nabi, jin setan itu kalau azan dia lari terkentut-kentut. Nanti pas kita mau sholat, dia datang menyusup di barisan yang renggang itu seperti anak kambing menyusup ke bawah induknya. Itulah sebutnya kalau sop kita jarang, berpotensi kita kurang khusyuk. Makanya harus dirapatkan. Nabi melihat setan itu menyusup ke barisan yang kosong itu sebagaimana anak kambing menyusup ke induknya. Jadi Nabi melihat jin. Selain Nabi enggak. Nah, ada lagi pengecualiannya. Karena yang gaib itu ada dua macam. Ada gaib mutlak, ada gaib nisbi. Kalau Allah itu gaib mutlak, tidak akan pernah dilihat di dunia ini kecuali nanti di akhirat. Kalau di akhirat Allah bisa dilihat oleh orang mukmin yang masuk surga, dan itu akan menjadi nikmat surga yang paling tinggi, yaitu ru'yatur rabb, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah pada hari itu berseri-seri karena melihat Tuhan. Satarawna rabbakum lailatal badri, kalian akan melihat Tuhan itu seperti di malam purnama. Melihat bulan malam purnama tidak ada penghalangnya. Kalau di dunia la yudrikul absar, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa dilihat. Nah, berbahagia. Sedangkan jin ini gaibnya gaib nisbi, tidak mutlak. Karena itu tadi Nabi bisa melihatnya. Kemudian bisa juga syaitan itu yang memperlihatkan diri. Nah, ini beda. Orang yang ngaku bisa melihat itu kan kapan pun dia mau. Beda dengan orang yang syaitan itu memperlihatkan diri kepadanya. Apa berbahagia, di antaranya yang sangat terkenal adalah dalam sejarah ketika dedengkot kafir Quraisy musyawarah untuk menghadapi Nabi karena dakwanya semakin berkembang di Mekah. Maka ketika itu datanglah syaitan menjelma seperti orang tua yang sangat bijaksana.
Syaitanlah yang mengusulkan dalam rapat itu, bunuh Muhammad itu. Supaya aman, ambil satu pemuda dari setiap suku. Seperti itu. Jadi pernah syaitan itu memperlihatkan diri. Pernah juga syaitan memperlihatkan diri kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu diamanahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat. Tiba-tiba malam hari ada orang nyuri, dipegang sama Abu Hurairah. Lalu dia merengek-rengek, saya kelaparan, anak-anak saya kelaparan. Oh gitu, dilepaskan. Malam kedua datang lagi, dipegang lagi, gitu juga merengek-rengek, saya kelaparan, anak saya, keluarga saya kelaparan, dilepaskan lagi. Malam ketiga, geram kali Abu Hurairah. Tapi kemudian dia ngasih nasihat kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, kamu kalau baca ayat kursi, kamu bisa terhindar dari syaitan. Ini maling ngasih nasihat. Abu bahagia. Besoknya Nabi tahu kejadian itu. Apa kata Nabi? Abu Hurairah, kamu enggak tahu enggak apa yang kamu temui malam tadi? Enggak tahu katanya. Kata Nabi, itu adalah syaitan. Masya Allah. Jadi kadang-kadang nasihat itu ya ada juga datang dari syaitan, baik syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia. Apa bahagia itu kepada, ada juga kadang-kadang syaitan memperlihatkan diri dalam rangka menakut-nakuti. Biasanya itu setan yang dikirim oleh tukang-tukang sihir. Kalau orang disihir itu belum tentu langsung kena, apalagi orang itu jaga wudhu, apalagi orang itu zikir pagi dan sore, orang itu baca Quran, orang itu termasuk orang yang tegar, orang yang jiwanya stabil, itu susah masuk jin itu, setan itu. Nah, supaya bisa masuk, diteror dulu. Di antaranya dengan penampakan. Udah menggigil begitu baru dia masuk. Ya, karenanya nggak boleh takut-takut. Ya. Jadi kadang-kadang setan menampakkan diri kepada orang supaya dia bisa masuk. Seperti itu. Apa berbahagia? Nah, itu kalau setan memperlihatkan diri. Bisa juga setan memperlihatkan diri menjelma sebagai orang-orang soleh, tetapi untuk menggoda orang. Umpamanya pernah syaitan ya mendatangi, sangat terkenal itu dalam bentuk cahaya, ya, justru dalam bentuk cahaya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, menyuruh dia supaya meninggalkan syariat, tapi justru dihardi oleh Abdul Qadir Jailani. Kita juga membaca bagaimana Buya Hamka pernah juga melihat jin itu. Dapat bahagia itu jin memperlihatkan diri. Cuma kata para ulama, ketika jin memperlihatkan diri, ketika dia menjelma, maka sesungguhnya posisinya lebih lemah daripada ketika dia dalam alam aslinya, ketika tidak menjelma. Lalu Bapak bahagia, ada juga orang yang bisa melihat jin dengan bekerja sama dengan jin. Itu dia, bisa melihat jin dengan bekerja sama dengan jin. Nah, ini berarti dia kategori wali-wali syaitan. Ada pembahasan khusus nanti tentang tafsir surah Al-An'am ayat 128. Jadi jin itu mungkin hinggap di matanya, atau dia menggunakan mata jin itu untuk melihat. Inilah kalau kita lihat dulu ada acara Trans TV, Tantak Uji Nyali ya. Nah, itu tempat itu dideteksi dulu. Oh, ada di sini. Nah, cuman ternyata tim majalah Ghaib dulu pernah muncul, itu meneliti kenapa bisa jin ini jadi selebriti. Kenapa mau dia jadi selebriti? Ternyata jin mau jadi selebriti untuk disyuting, nanti mungkin dengan bayang dia akan goyang-goyang dan segala macamnya itu.
Di situ mesti ada candu, minimal harga 1 juta. Masya Allah. Dia memangnya tempat ini akan jadi tempat uji nyali. Supaya dipastikan ada jin di situ, harus ditaruh di situ candu. Ya minimal harga 1 juta. Ini hasil penelitian tim majalah Goib. Ya. Poin kita, ada orang yang bisa melihat jin karena dia berkawan dengan jin, karena dia berkolaborasi dengan jin. Ah, ini gawat ini. Nah, ini yang sering nipu ini. Ya, banyak sekali orang yang tertipu oleh orang yang mengklaim bisa melihat jin itu. Atau bisa juga jin itu, orang bisa melihat jin karena dia sesungguhnya kesurupan. Nah, tetapi dia tidak menyadarinya. Ini diantaranya adalah kepada orang-orang yang dahulu mungkin kakeknya, mungkin pamannya itu nuntut ilmu dengan cara bertapa ya. Makanya bertapa di Gunung Kawi di Malang, di Gunung Merapi, di pantai selatan. Kawan saya, Pak, ada yang bertapa di pantai selatan itu. Oh, segini airnya. Untuk apa? Nyari ilmu pelet. Dapat sama dia datang makhluk itu. Kamu mau apa? Mau ini. Tapi ada syarat-syaratnya. Dikasih guci kecil. Kalau kamu mau melet orang, tulis saja nama orang itu dalam guci ini. Manjat dinding dia katanya. Dicobanya betul. Kawan saya, kawan asli. Almarhum barusan dia. Masya Allah. Jadi ada orang yang nenek moyangnya, kakeknya itu nuntut ilmu, mungkin mau kebal, mungkin mau tembus pandang, mungkin mau macam-macam. Itu akan datang makhluk itu di tempat petapaannya, memperlihatkan diri, tetapi mesti ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya itu apa? Dia akan ngikut kepada 7 turunan. Biasanya 7 turunan. Kok panjang kali Bapak Ibu? Karena jin ini rata-rata umurnya panjang. Ada yang sampai ribuan tahun. Ada jin itu umurnya ribuan tahun. Jadi makanya dia bisa meninggal nih. Dan saya pernah di depan mata kepala saya ada bapak yang mewariskan itu kepada anaknya. Jadi bapak ini sakit sakit gula, diamputasi. Jadi mereka heran keluarga itu, kenapa nggak bisa akur? Padahal karena orang tua seperti itu harus akan dihormati. Ini anak-anaknya nggak mau akur. Maka saya datang ke situ minta ruqyah. Ketika saya bacakan Quran, beraksilah anaknya, anak bujangnya yang paling bermasalah dengan ayahnya itu. Ya, langsung kemudian dia bersalam kepada ayahnya itu. Ayahnya kemudian bergetar-getar. Kemudian dua-duanya, nah ternyata telusuri ini ada keturunan dukun, jadi menurunkan kepada anaknya ini 7 turunan biasanya. Dan anak yang seperti itu biasanya susah untuk mengeluarkannya, lama prosesnya. Apalagi kalau keluarganya nggak paham, justru dia memanfaatkan kemampuan anaknya itu melihat-lihat itu. Coba nak tengok di sini, datang pula tantenya, tengok di sini berapa ini. Ya, dianggap itu sebuah kelebihan. Dikasih nama pula dengan nama yang sangat modern dan bagus, anak indigo. Ya, jadi masya Allah, kalau kita nggak masuk dari ilmu syariah ini, banyak memang kita yang tertipu. Satu ketika di Malang ada anak TK itu melukis belasan lukisan dengan anak TK, tapi lukisannya masya Allah gambar setan-setan itu. Jadi dia melukis seperti melihat, dan anak ini memang sering melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh keluarganya. Jadi itu kemungkinan lain. Jadi orang yang kesurupan sebenarnya jin itu ada di tubuhnya, dan biasanya itu karena warisan.
Nah, karenanya nggak usah lah kita nuntut-nuntut ilmu, Pak ya. Betapa, tapi kalau orang dulu kan banyak. Orang dulu banyak. Betapa di gunung, betapa di gua, betapa di pinggir sungai dan seterusnya. Untuk nyari ilmu segala macam. Nah, berbahagia, jadi itu pelajaran yang kita dapatkan dari makna kata jin itu. Al-istitar wal ikhtiba wal ikhfa wat taghtiyah, tertutup, tersembunyi, ya, dan seterusnya. Abang berbahagia, lu kemudian dari apa jin diciptakan? Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dalam ayat yang lain, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dua ayat ini bercerita tentang asal penciptaan jin, yaitu dari api. Cuman bukan dari apinya itu, tetapi dari al-lahab allazi ya'lun nar. Jadi gejolak yang berada di atas api itu, yang kadang-kadang dia terlihat seperti biru, seperti merah, seperti macam-macam. Al-lahabnya, bukan apinya itu. Oleh karenanya kita dengan asal penciptaan jin ini kemudian bisa memahami fenomena kesurupan. Fenomena kesurupan, karena al-lahab itu ya kira-kira seperti gas, angin. Cuman dia punya kehendak, dia punya nafsu, dia punya kekuatan. Itu bedanya dengan angin. Apa yang berbahagia kalau tubuh kita ini mudah masuk angin, kira-kira semudah itu pula jin itu masuk ke tubuh kita. Karenanya kadang-kadang gejala kesurupan itu mirip dengan gejala masuk angin. Mata kabur di sini, berat-berat seperti itu. Tentu ada gejala-gejala lainnya. Bapak berbahagia, masalah kemungkinan jin masuk ke tubuh manusia ini ternyata itu disepakati oleh seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Apa kata Syekh Ibnu Taimiyah? Dukhulul jinni fi jasadil insan sabitun bittifaqi a'immati ahli sunnati wal jamaah. Kemungkinan masuk jin ke tubuh manusia itu disepakati oleh seluruh ahlus sunnah wal jamaah illa ta'ifa minal mu'tazilah, kecuali ada sekelompok mu'tazilah yang enggak mengakuinya. Itu kan beda dimensi. Dan ada juga new mu'tazilah modern. Ada juga orang yang enggak mengakui adanya kesurupan itu. Nah, apa dalil Qur'annya? Ada dari dalil agamanya? Ada dari Qur'an, ada dari hadis Nabi. Dari Qur'annya apa? Bapak Ibu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hukuman yang akan diterima oleh orang yang memakan riba. Allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba nanti di akhirat dibuat oleh Allah perutnya buncit hingga kemudian enggak bisa berdiri, kecuali berdiri itu sempoyongan seperti orang kesurupan. Nah, ayatnya tentang hukuman bagi pemakan riba. Apa hubungannya dengan kesurupan? Di ujung ayat, illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal massi. Apa kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Qur'an? Apa kata beliau? Fi hadhil ayah dalilun ala fasadi man angkara sar'a min jihatil jinni. Di dalam ayat ini terdapat petunjuk batilnya, rusaknya pemahaman atau sangkaan orang yang mengingkari kesurupan jin. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, orang kalau mengingkari kesurupan jin berarti pendapatnya itu batil berdasarkan ayat ini.
Nabi juga mengatakan asyaiton yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu berjalan di pembuluh tubuh di tubuh manusia itu di pembuluh darahnya, di pembuluh darah. Itulah sebabnya di antara teknik meruqyah itu adalah dipijit ya pembuluh-pembuluh darah, terutama di bahu ini, kemudian di ujung kaki. Itu pula sebabnya bekam itu juga bisa membantu mengeluarkan jin. Teman-teman sama bekam itu banyak punya pengalaman. Bahkan ada orang yang sehat-sehat saja begitu di bekam kesurupan karena tertarik. Itu pula ada teknik yang pernah ditunjukkan oleh para teknisi ruqyah ya, untuk orang kalau susah sekali di keluarnya itu ditusuk ujung jarinya biar keluar di pembuluh darahnya itu. Bahagia ya. Jadi dari asal penciptaan jin ini kita bisa mengambil pelajaran semoga dikembangkan oleh para ulama bahwa jin itu bisa masuk ke tubuh manusia. Nah, ini nanti pembahasannya tentang macam-macam kesurupan. Jadi kesurupan itu ada dua macam, secara umum kita sampaikan dulu. Ada namanya as-sira asyamil atau al-kulli, yaitu kesurupan total. Jin masuk ke tubuh manusia, dikuasainya fisik orang itu, dikuasainya perasaan, dikuasainya pemikirannya. Makanya ada orang-orang kesurupan, badannya kecil, dipegang 8 orang, terpelanting ke 8 itu, karena bukan tenaga dia, tenaga jin itu. Ya, Bapak Ibu, kesurupan total ini jarang orang mengalaminya. Yang banyak kesurupan jenis kedua, yaitu yang juz'i, yang bersifat sektoral. Jin masuk ke tubuh manusia, orang itu nggak dikuasainya 100%, hingga dia masih bisa ngajar, masih bisa motong karet, nodos sawit, segala macam. Tapi jin itu hinggap di organ tertentu, mungkin di ginjal, mungkin di kepala. Nah, maka apa gejala yang muncul? Mungkin orang itu sakit kepala terus menerus, orang itu emosional terus menerus, orang itu kemudian sedih terus menerus, dan seterusnya. Itu secara umum ya. Jadi yang kesurupan sektoral ini yang banyak dialami oleh manusia. Yang kesurupan total itu tidak banyak. Bapak bahagia, itu dia jin. Kita sudah bahas arti asal katanya, kemudian dari apa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kata-kata syaitan. Bapak bahagia, syaitan itu sifat. Syaitan itu sifat. Arti kata-kata syaitan itu al-utuwu wal anad wal kufur. Bangkang, keras kepala, kafir. Itu arti kata-kata syaitan itu. Bangkang, keras kepala, kafir. Kalau sifat itu ada pada manusia, itulah syaitan dari kalangan manusia. Kalau sifat itu ada di kalangan jin, itulah syaitan dari kalangan jin. Dalam Quran berkali-kali digandeng syaitan jin dan manusia itu, tapi didahulukan oleh Allah syaitan dari kalangan manusia. Apa kata Allah SWT? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ba'da zukhrufal qawli gharura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu ada musuhnya. Siapa musuh nabi itu? Syayatinal insi, didahulukan Pak, syaitan-syaitan dari kalangan manusia, baru dari kalangan jin. Ngapain mereka? Yuhi ba'duhum ba'da zukhrufal qawli gharura. Sebahagian membisikkan kata-kata yang menggoda, menipu daya kepada yang lainnya. Tersebutnya tadi ada ketika dedengkot kafir Quraisy rapat menghalang dakwah Rasulullah, datang syaitan. Jadi bertemulah syaitan dari kalangan jin dengan syaitan dari kalangan manusia. Ini kolaborasi yang luar biasa. Dapat bahagia
Bahkan di surah Al-Baqarah kita membaca sifat orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka beriman, apa katanya? Ketemu Abu Bakar, ketemu Utsman, kami beriman. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim qalu apa? Innama nahnu mustahzi'un. Tapi kalau ketemu dengan syayatin, itu siapa maksudnya itu? Apakah jin? Enggak, itu orang maksudnya. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan sebelum dia Islam. Itu di zaman modern, itu ibu sebut-sebut belakang itu. Abu Janda katanya. Masya Allah. Ya, CS bu ya. Ada CS-nya itu banyak. Jadi ketika kembali kepada syayatinihim, setan-setan mereka, itu dia. Siapa maksudnya? Manusia. Masya Allah. Mereka berkata, kami ngomong beriman itu hanya olok-olok saja. Masya Allah, olok-olok mereka. Tapi ingat ayat berikutnya, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka sebenarnya yang mengolok-olok diri mereka sendiri. Allah yang mengolok-oloknya. Allah panjangkan kedurhakaan mereka itu sehingga mereka kemudian berjalan di dunia ini dalam keadaan tersesat. Ya, nah, jadi kalau mau menengok setan itu mudah saja. Tapi setan dari kalangan manusia. Ingat almarhum Buya Sulaiman Abdullah. Ingat Buya Sulaiman Abdullah. Kan suka guyon itu. So katanya pernah bilang sama jemaah saya, ibu-ibu mau lihat setan, bagaimana pula mungkin lihat setan? Mudah kata Buya. Nanti pas maghrib ada orang gitar-gitar di simpang jalan, itulah dia katanya. Oke.